Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagusnata Suryatanaya, NIM 2017-020006, Prodi Seni Kerawitan. Di sini saya akan membuat tugas tentang penelitian organologi proses pembuatan gamelan kelentang di Lombok, Gunung Sari, Rendang Bajer, di rumahnya Bapak Komang Kanten. Mungkin bisa yang persilahkan untuk wawancaranya. Dari kapan Bapak mengambil profesi pembuatan kelentang? Ini ya, jadi pembuatan kelentang itu berawal dulunya kan saya ngajar dulu di SPG. Begitu SPG itu kan tamatan SPG dulu itu rata-rata ngajar dari guru SD kan. Nah sekarang ada kebijakan dari pemerintah bahwa guru SD itu harus D3. Jadi SPG itu kan ditutup taruh sudah berhenti, udah ngajar di SPG, saya langsung pindah ke bidang kesenian di Kanwendep itu. Nah di sana bergelut dengan kesenian tuh, zaman itu kan sedang ada proyek. Nah jadi proyek dipercayakan kepada saya untuk memberikan subsidi, baik itu berupa peralatan, berupa dana kepada sanggar-sanggar yang ada di Lombok ini, khusus sanggar-sanggar tradisional Sasak gitu. Nah berawal dari sana kan macam-macam sanggar ini kan, macam-macam pengajuannya, proposalnya itu ada rebana, ada kelentang, ada gamelan, ada gendang belik dan sebagainya itu sampai sekarang. Nah dari sana itu karena pengrajin itu ada dari dulu, pengrajin karena jauh, terus kadang-kadang kesulitan bahan dia gitu, kesulitan bahan, dan ditambah dengan terlalu jauh, langka sekali kita mencari. Seingat saya dulu itu di Lombok Timur itu, di Lombok Timur itu bagian Kutil Haji sana sudah almarhum semua itu. Nah terus kita mulai, karena ada relasi dari Wage Nunggal, almarhum juga namanya Pak Saleh, itu yang tekun. Nah dari sana saya kerja sama gitu. Nah jadi sekarang bahan kan dia sulit, jadi kita pakai besi-besi pelat supaya murah itu. Besi pelat itu kita cari di Babakan ya, bahan besi pelat, bahan-bahan ini rangka kendaraan, kap gitu, kap dulu itu kita dari sana. Nah lama-lama timbullah di sana jadi keutuhan bunyi itu. Nah jadi kita dapat simpulkan bahwa kalau kita pakai alat besi gitu ya, bahannya itu dari besi yang mengandung baja itu lebih baik. Yang mengandung baja itu lebih baik. Nah sehingga pir kan, pir itu baik sekali. Nah, tapi alat itu kan tidak begitu kita potong langsung dibuat, itu harus ditempa lagi, dipandi, dibakar gitu, kita dedel gitu, kita pakai palu gitu, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah dulu yang saya temui itu kebanyakan dari segi bentuk dulu di pengrajinan itu lebih pendek aja. Jadi penampilannya kurang elok gitu, kurang sistematis lah dari anaknya itu. Suaranya dengan bentuknya itu dia lebar tapi pendek, jelek sekali gitu. Seandainya manusia itu dia gemuk tapi pendek gitu. Nah jadi di sana kita pikirkan, terus saya tanya, yang banyak membina saya itu dari bidang kesenian itu Pak Idoyan Pasi dari Apian Tubuh, almarhum juga itu. Terus Pak Gusti Maharti dari Karangsedoman, almarhum juga, itu yang membina dari segi ukuran. Jadi kita temukan ukuran, terus saya tanyakan juga ke Bali, betul ukurannya begitu. Jadi bahasanya itu kan, bahasanya ukurannya itu rai itu lebar.
4 kali lebar itu panjang, itu penampilan yang enak gitu. Penampilan yang enak itu 4 kali lebar. Umpama lebarnya itu 7, berarti 7 panjangnya itu harus 28 gitu. Nah dari sana kita belajar sehingga menemukan kita penampilan yang baik. Nah itu waktu itu saya kan alat belum ada, jadi saya kerjasama dengan Pak Saleh karena dia punya palu, punya paron di sana. Saya yang bina dia di sana, sehingga bermula dari besi-besi bekas itu, besi plat kendaraan sudah gitu, beberapa kendaraan itu. Terus kita bikin gitu, jadi bilahan-bilahan gitu. Itu. Cara penyusunan nada itu cara kayak gimana? Ya kalau penyusunan nada itu kan sudah dulu berkembang dari sini kan, pelok, ada pelok miring, ada selinder gitu, sesuai dengan pesanan. Nah jadi kalau kita sudah paham dengan susunan nada itu, dengan bahan ini kan, kalau besi itu kan sama dengan triplet, dia punya berapa mili, jadi ketebalannya itu sama. Jadi kalau dia lebih panjang, lebih lebar, tentu nadanya lebih rendah. Nah kalau pas menemui dari bentuknya itu, kita cari penampilan supaya agak bengkok gitu, ndak lurus gitu kan, kurang enak dia. Kita kasihan itu, sehingga caranya menyetem nada itu ada ada yang digetok, sistem betok aja kalau besi. Kalau sudah kita tempa besinya, tinggal disepuh. Model sambok. Ya, disepuh itu kencang suaranya. Nah nanti untuk menyetemnya itu tinggal pakai getokan saja. Lebih lengkung dia, lebih tinggi suaranya gitu. Lebih lebih lurus itu lebih rendah suaranya. Nah gitu. Sehingga kita ngambil wilayahnya itu, kalau di tengahnya itu dipukul, nyetemnya itu cenderung dia lebih tinggi suaranya. Kalau balik dari luar kita mukul supaya dia lebih lurus, lebih dia lebih rendah nadanya gitu. Nah kalau susunan nada itu kan sudah ada itu, apakah pelok, apakah selindro, apakah mau mau diatonis, mau pentatonis, itu bisa-bisa saja itu. Nah cuma kan kita mencari nada itu kan harus kita pakai bambu, bilahan bambu gitu, supaya itu jadi panutan kita, itu yang kita ikuti. Nada di bilah bambu itu peduding namanya itu ya. Lanjut mana bagaimana cara mencocokkan suara dengan resonator. Itu kan ditiup sedulu. Nah, resonatornya ditiup, potong, tiup, nanti nadanya ini kan kita pukul supaya dia sama nadanya. Nanti kalau ndak sama, ndak mau dia, ndak mau nyedot itu, ndak mau nyedot itu. Kalau dia sudah sama tiupannya dengan nada ini, sedikit jauh aja udah dia bunyi bambu ini gitu. Nah kalau bambu yang kita pakai itu kita pilih. Kalau memang resonator kan ada bambu tambang namanya, bambu tambang. Kalau di Lombok ini bahasanya bambu sereru. Kalau di Bali itu santong. Ukuran pelawah ini berapa ini? Nah itu kita bikin pelawah itu kan, kalau kita cari enaknya itu ya supaya penuh dia resonatornya itu dengan bunyi itu, supaya bisa masuk bilahan itu ke bambu itu. Umpama ini bambu bilahannya segini supaya bisa masuk gitu. Itu enak kita ngerjakan. Nah jadi mengerjakan bikin resonator itu, kita pakai resonator yang paling rendah dulu, ketinggiannya dari bentuknya itu paling rendah. Berarti yang paling rendah dulu kita bikin, baru nanti kan yang lain itu nurut dia. Bisa kita kurangi sesenti panjang bambunya gitu. Nah itu kalau tingginya itu sebagaimana tingginya itu keanuan kita sih, kesenangan kita itu.
kesenangan. Kalau lebih Tergantung. gagah lebih tinggi gini, kalau pendek gini, itu tergantung selera kita gitu. Biasanya kalau paling lumrah Diki Pak, untuk nada yang dipakai dalam gamelan kelentang itu Ada pelok, nada pelok paling ada banyak. pelok, ada pelok. Berarti dari yang cara Lombok kayak di Lombok napi kan nada pelok nih pertama. Tapi susunan oktavnya itu bukan mengambil bilahan saron, tidak. Dia mengambil bilahan Ya. itu terompong itu dari, kalau bahasa Balinya bilang dari dang gitu. Kalau di sini dari ndang gitu. Dari ndang. Nah itu makanya kita paham di sini susunan oktav itu, kalau karena kelentang kan dipukul satu-satu, sendiri-sendiri, satu bilah gitu. Apa namanya, pautnya itu, susunan oktavnya itu ada yang dikatakan paut bontong, ada yang dikatakan paut solas gitu. Nah kalau paut bontong itu, kalau kita mengacu ke di Bali itu seperti susunan itu, ngambilnya seperti susunan oktavan itu, jublat, calung. Nah itu proses sudah gitu, itu yang dikatakan paut bontong. Terus yang dikatakan paut solas itu yang ambil seperti terompong. Ya, itu udah bedanya. Itu yang saya tahu, apa namanya, musik-musik atau gamelan-gamelan gamelan jalan yang ada di Lombok ini. Nah kalau gamelan duduknya ya enggak ada bedanya dengan di Bali. Walaupun ada bedanya mungkin dari segi rasa, arti intervalnya mungkin lebih tinggi sedikit, lebih rendah itu. Kalau susunannya itu enggak ada bedanya. Cuma bedanya itu dengan Bali itu penyebutan nada itu. Kalau di Bali itu kan sudah konstan, dia sudah ajak. Dan di Bali itu kan sudah punya aksara dia gitu. Ada ding, ada da, ada dong, ada deng, ada dong gitu. Kalau di sini menyuarakan yang ding di Bali itu disuarakan dong di sini gitu. Ikan dong ding dang, dong ding dang dong deng gitu. Jadi penyuaranya itu lebih tinggi, itu lebih tinggi di sini gitu. Nah, niku manten. Ada lagi. Nggak ada. Sekian mungkin dari wawancara ini. Terima kasih atas wawancaranya yang Bapak sudah berikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.